dalam hal ini dibawakan oleh Dewan Pimpinan Cabang DPC FPI Kabupaten Mimika, dan acara membawakan doa ini dalam kepercayaan kepercayaan Nasrani merayakan Hari Buruh Sedunia, yaitu May Day. Tuhan, kami minta Engkau hadir di tengah-tengah kita, awal pertengahan hingga kesudahannya. Kami berterukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan kami bermohon. Haleluya, amin. Indonesia tanah airku, karena tumpah darahmu, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Serikat Buruh pertama, dan kita mengharap kita, Serikat Buruh yang berdaulat, serikat orang yang menggali sumber daya alam Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Hai buruh Indonesia, mari bergandengan tangan, marilah kita bersatu dalam perjuangan. Energi pada kita, serikat buruh yang berdaulat, federasi pertambangan yang berdaulat, serikat orang yang menggali sumber daya alam Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Bergandengan tangan, marilah kita bersatu dalam perjuangan. Federasi pertambangan kita menyampaikan nilai-nilai kita sebelum itu. Mari kita main. Buruh, hidup! hidup buruh, Hidup! Senat Bravo. Untuk memperingati May Day yang seharusnya diperingati pada setiap 1 Mei, tetapi ditanya pada hari ini tanggal 6 Mei 2022. Adapun sejarah hingga terbentuk dan diadakannya peringatan May Day adalah berawal dari unjuk rasa massal serikat buruh di berbagai kota di Amerika Serikat pada tanggal 1 Mei tahun 1886 hingga akhirnya ditetapkan sebagai May Day. Kaum buruh menuntut sistem 8 kerja per hari dibandingkan dengan tuntutan perusahaan yang mempekerjakan buruh hingga 16 jam setiap harinya. Era kolonial 1918 sampai 1925 diperingati Hari Buruh Internasional. Pada tahun 2013, pemerintah Indonesia mengesahkan dan menetapkan 1 Mei sebagai Hari Libur Nasional ataupun sebagai May Day. Adapun konsen kami pada saat May Day hari ini adalah ada beberapa keputusan, ada beberapa
kesepakatan kami, namun ada yang sangat kami concern di sini adalah 1. Cabut Undang-Undang Omnibus Law, dan 2. Ratifikasi Convention ILO 190 tentang kekerasan seksual dan pelecehan di tempat kerja, penghapusan kekerasan di tempat kerja. Dan setelah konferensi pers, keputusan-keputusan yang kami putuskan pada hari ini akan kami serahkan kepada pemerintah, dalam hal ini Bupati Mimika, DPR Kabupaten Mimika, Disnaker Kabupaten Mimika, dan perusahaan dari di bawah kami masing-masing. Demikian penyampaian dari saya sebagai Ketua Panitia. Atas lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Pekerja buruh PT Freeport Indonesia, privatisasi, kontraktor, dan subkontraktor. Melalui momentum Hari Buruh Internasional May Day, Jumat 6 Mei 2022 bertempat di meeting SP2 Kabupaten Mimika, kami Dewan Pengurus Cabang Federasi Pertambangan dan Energi Kabupaten Mimika bersama 9 pengurus komisariat di tingkat perusahaan masing-masing dalam lingkungan kerja PT Freeport Indonesia akan menyampaikan suara hati pekerja buruh PT Freeport Indonesia, privatisasi, kontraktor, dan subkontraktor untuk mengingatkan dalam konteks hubungan industrial terkait pemenuhan dan perlindungan hak-hak pekerja buruh yang telah kami inventarisasi dalam 13 poin sebagai berikut. Pertama, normalkan pelayanan bis SDO dan jadwal kerja karyawan seperti semula sebelum adanya pandemi COVID-19 di job site. 2. Menolak PHK sepihak tanpa tahapan prosedur perselisihan hubungan industrial. 3. Membentuk lembaga kerjasama bipartit di setiap perusahaan sesuai peraturan pemerintah. 4. Membentuk dan mendorong serikat buruh di perusahaan agar mampu membuat perjanjian kerja bersama yang berkualitas dengan perusahaan tanpa merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, tanpa merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya. 5. Mengaktifkan kembali lembaga tripartit daerah Kabupaten Mimika yang melibatkan serikat buruh secara maksimal. 6. Memaksimalkan kegiatan lembaga pengupahan daerah Kabupaten Mimika. 7. Mendorong dibukanya pelayanan lembaga peradilan hubungan industrial di Kabupaten Mimika. 8. Hak berserikat dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan lainnya. 9. Tolak union busting. 10. Pemerintah dan DPR segera membatalkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya. 11. Meminta kepada DPR RI untuk segera meratifikasi Konvensi ILO Nomor 190 tentang penghapusan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja menjadi sebuah undang-undang Republik Indonesia untuk melindungi buruh perempuan di tempat kerja. 12. Mendorong pengesahan rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga oleh DPR RI. 13. Mendorong dibentuknya Perda Kabupaten Mimika tentang perlindungan tenaga kerja lokal dan pengawasan ketenagakerjaan. Pada akhirnya, Dewan Pengurus Cabang Federasi Pertambangan dan Energi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia Kabupaten Mimika
bersama seluruh pengurus komisariat yang ada mengucapkan selamat Hari Raya Buruh Sedunia May Day 2022 kepada seluruh pekerja buruh dimanapun berada, dan terlebih khusus kepada pekerja buruh di Kabupaten Mimika. Mari kita bergandengan tangan dan saling menguatkan untuk membangun hubungan industrial yang adil dan bermartabat untuk kesejahteraan pekerja buruh dan tercapainya produktivitas perusahaan yang kita cintai. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Serah Bravo! Baik, rekan-rekan. Teman-teman ini karyawan berharap, jadi bukan karyawan Freeport saja ya, berharap turun normal, naik normal. Jadi contohnya seperti ini. Kalau dulu ada bis yang bisa turun hari Jumat, perusahaan sudah harus buka pelayanannya turun hari Jumat. Yang turun hari Sabtu karena 61, mereka sudah harus bisa turun hari Sabtu naik hari Minggu. Yang bisa turun hari Jumat harus turun hari Jumat naik hari Minggu. Begitupun jadwal posisi kerja yang lain. Teman-teman yang biasanya turun untuk sementara ini ya, mereka harus naik sore yang shift kerja malam. Tidak ada waktu untuk istirahat. Karena mereka setelah tiba kalau ikut konvoi sore ya, sampai di atas sudah sudah waktu untuk harus siapkan diri untuk langsung ke tempat kerja, sehingga tidak nyaman atau aman atau tidak safe atau dibilang fatigue bagi karyawan. Sehingga itu mereka juga berharap untuk perusahaan kalau bisa membuka bis itu secara normal sehingga konsisten dengan nilai-nilai sincernya PT Freeport Indonesia, yaitu safety. Berarti kalau dia bisa melayani itu mereka bis dengan baik, mereka naik punya waktu yang cukup, maka bisa mencegah kelelahan ya, capaian dalam bekerja terutama di shift malam pertama. Begitupun jadwal kerja tadi, nilai Freeport tentang komitmen, maka perusahaan harus berkomitmen juga untuk melakukan jadwal kerja itu sesuai dengan yang diatur dalam PKB yang berlaku. Itulah sebabnya aspirasi karyawan ini kita pengurus coba menyampaikan itu sehingga kita pekerja buruh maupun pihak perusahaan atau pengusaha juga sama-sama punya komitmen yang sama dan secara adil dilakukan itu dari dua perspektif. Jangan perspektif pengusaha saja kepada karyawan untuk meminta karyawan melakukan nilai sincere, tetapi kita juga berharap perusahaan bisa melihat atau manajemen melihat bagaimana perspektif harapan atau aspirasi karyawan dari sisi nilai sincere itu kepada perusahaan berikan kepada karyawan atau pekerja buruh. Itulah sebabnya harapan apa yang perlu kami sampaikan dan diharapkan kepada teman-teman awak media, para wartawan bisa menuliskannya dengan baik, menuangkannya dengan baik dalam setiap berita yang kemudian akan dipublikasikan, sehingga dengan demikian kami bisa menyampaikan juga lebih lanjut kepada stakeholder kita atau terutama kepada pekerja buruh atau karyawan yang menjadi anggota atau threshold kita di lapangan. Demikian yang bisa kami tambahkan. Terima kasih.